Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Monik. Hari ini saya akan mengulas buku yang berjudul Matinya Kepakaran, atau dalam bahasa aslinya The Death of Expertise, yang ditulis oleh Tom Nichols. Kalau teman-teman merupakan pembaca buku non-fiksi seperti Sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, maka teman-teman wajib membaca buku ini. Buku Matinya Kepakaran ini merupakan semacam kegelisahan, kritikan akan keadaan yang ada di lingkungan kita belakangan ini. Walaupun buku ini konteksnya di Amerika, tapi setelah saya baca, cerita dalam buku ini juga sangat relevan dengan keadaan di Indonesia belakangan ini. Setelah saya baca, ada 5 topik penting yang dipaparkan oleh Tom Nichols di dalam buku ini. Yang pertama, kemunculan orang-orang yang bukan pakar, yang membahas mengenai topik yang tidak pernah dipelajarinya dan sayangnya diikuti dan dipercaya oleh banyak orang. Kemunculan para influencer ini justru menyesatkan karena kemampuan yang setengah matang atau bahkan tidak ada. Topik yang kedua adalah krisis kepercayaan kepada para pakar. Hal ini disebabkan karena munculnya 1-2 orang pakar yang melakukan kesalahan sehingga membuat masyarakat tidak percaya pada pakar yang lain atau semua pakar. Topik yang ketiga adalah kemunculan internet. Nah, melalui internet ini banyak orang masyarakat awam yang merasa lebih pintar dari para pakar. Banyak juga orang awam yang percaya bahwa mereka sudah tahu lebih banyak karena mereka membaca dari internet. Tanpa kita tahu bahwa internet sebenarnya tidak serta-merta bebas nilai. Bahwa internet atau mesin pencari yang kita gunakan itu juga memiliki kepentingan sendiri, kepentingan pemilik modal atau kepentingan orang-orang yang berada di belakangnya. Topik keempat adalah mengenai kredibilitas wartawan. Karena semakin banyaknya berita di internet yang bisa ditulis oleh orang-orang yang tidak ahli atau orang-orang yang tidak pernah mempelajari suatu topik, maka dibutuhkan para wartawan yang bisa mengumpulkan informasi dengan lebih cekatan dan lebih rajin. Topik yang kelima adalah kampus telah berubah menjadi layanan jasa yang berfokus pada kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen dalam hal ini adalah kepuasan mahasiswa. Banyak kampus yang akhirnya menurunkan standar dosen atau mata kuliahnya demi menyenangkan mahasiswa. Dari kelima topik ini yang menurut saya sangat relevan dengan keadaan kita belakangan ini adalah munculnya para influencer atau orang-orang yang tidak kredibel atau orang-orang yang tidak menguasai bidang tertentu tapi memberikan opini dan diikuti oleh banyak orang. Kita bisa lihat bagaimana misalnya seorang vokalis band membahas mengenai COVID-19. Tahu sendiri bahwa vokalis band tersebut tidak memiliki riwayat penelitian maupun pendidikan mengenai COVID-19. Pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak orang yang termakan dengan berita itu? Misalnya saat pandemi yang sedang kita alami saat ini, kepada siapakah kita perlu bertanya? Tentu kepada para epidemiologi, dokter, tenaga medis, atau peneliti yang sudah berkecimpung di bidang virus ini. Nah, melalui buku ini, Tom Nichols juga mengingatkan kita sebagai masyarakat awam untuk tidak serta-merta mengaku pintar atau sudah tahu lebih banyak hanya karena kita bisa membaca informasinya melalui internet. Dan kepada para pakar diharapkan supaya lebih rendah hati dan tidak menjaga jarak dengan masyarakat awam. Elitisme di kalangan para pakar membuat mereka dijauhi oleh masyarakat awam. Padahal dalam konteks ini, Tom Nichols mengatakan bahwa para pakar juga pelayan masyarakat loh. Yang kita semua rasakan saat ini adalah tekanan untuk terus-menerus tahu setiap saat, agar tidak terkesan buta budaya, supaya kita dapat bertahan dalam pertukaran ide, pertemuan bisnis, dapur kantor, pesta koktail, supaya kita bisa membuat postingan status, tweet, obrolan, komentar, dan chat seolah-olah kita sudah melihat, membaca, menonton, dan mendengar. Penting bagi kita yang kebanyakan data bukanlah benar-benar mengkonsumsi atau mengalami secara langsung, melainkan hanya perlu mengetahui dan punya pendapat, sehingga kita mampu terlibat dalam percakapan tentang hal itu. Kita nyaris terjerembab dalam pertunjukan pengetahuan palsu yang sesungguhnya merupakan model baru ketidaktahuan. Teman-teman, ingat selalu untuk mencari sumber yang kredibel ya. Ragukan orang-orang yang membahas isu yang tidak sesuai dengan keahliannya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Selamat membaca buku ini, teman-teman.